termasuk kita berjalan, termasuk kita makan, minum, niatkanlah, kita pasang niat sehingga itu bernilai pahala. Bahkan suapan kita kepada istri kita itu ya bisa bernilai pahala. Satu suapan yang dia masukkan, yang dia suapkan kepada istrinya, ya kepada istrinya, maka ini bernilai sedekah. Jadi ini termasuk amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang ya tidak menikah. Baik, seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ifraghuka 'an dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah." Engkau memindahkan air dalam embermu ke ember saudaramu, maka itu adalah sedekah. Perlu kita pahami ya ikhwan, maksud ember itu ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti ember kita gitu ya. Ember yang terbuat dari plastik, ya nggak ada plastik zaman dahulu. Begitu pula bukan dari kayu. Sebagaimana ya ember-ember yang dikenal ya dari kayu, maka kita katakan bukan seperti itu. Ember di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu dipasang kayu seperti ini, ya kemudian diikat dengan kulit yang panjang ke bawah, kemudian bawahnya diikat. Nah, kulit ini yang sudah jadi ya. Jadi dia bisa menampung banyak air seperti ember kita saat ini ya. Itulah ember yang dimaksud di zaman dahulu. Ya, itu dari kulit. Nah, menumpahkannya ke punya saudara kita ya agar dia tidak bersusah payah untuk mengambil air, sebagaimana dulu waktu belum ada mesin pompa ya kan, sumur juga masih jarang, orang pada mengambil air di satu sumur yang sama untuk satu kampung misalkan, atau beberapa keluarga. Nah, ketika kita mengambil air, kita berbagi air kepada orang lain tanpa dia susah-susah mengambilnya, maka ini juga termasuk sedekah. Taib. Nah, kalau kita lihat dari apa yang telah disebutkan ayyuhal ikhwan, seluruh perbuatan baik, seluruh bantuan-bantuan yang kita lakukan untuk saudara kita, meringankan bebannya, menyenangkan hatinya, mengangkat kesusahannya, maka ini semua ayyuhal ikhwan bernilai pahala dan dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, banyak sekali pintu-pintu kebaikan ya yang bisa kita lakukan, tidak hanya dengan bersedekah harta. Tidak hanya dengan bersedekah harta. Taib. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak-bapak sekalian, saudara-saudari sekalian, ada banyak sekali faedah dari hadis ini yang bisa kita petik ya. Yang pertama, jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Jadi jangan kita berpikir ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Tidak, tapi dia sangat banyak. Kita bantu saudara-saudara kita. Kita ringankan beban-beban mereka, maka ini termasuk apa? Termasuk amalan saleh. Dan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak dan telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innahu laisa bi syai'in." Ya, laisa syai'un. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yuqarribukum ilal jannati yang mendekatkan kalian kepada surga illa qad amartukum bihi, kecuali saya telah menjelaskannya kepada kalian. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar, tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian kepada neraka illa qad nahaitukum anhu, kecuali saya telah melarang kalian darinya. Jadi di sini telah dijelaskan semua jalan-jalan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita kiaskan, kita ambil ya yang semisalnya dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan. Contohnya
ya memberikan pakaian. Di sini banyak sekali orang memiliki pakaian, tapi alangkah baiknya jika pakaian-pakaian yang tidak dia pakai lagi, dia sedekahkan kepada orang lain. Begitu pula makanannya yang berlebih, maka dia berikan kepada orang lain sehingga tidak terbuang. Kemudian ayolah ikhwan, di sini kita lihat yang kedua, faedah yang kedua. Kemudian faedah yang kedua di sini pentingnya niat. Pentingnya niat di dalam menjadikan suatu adat menjadi ibadah. Terdapat isyarat akan hal ini. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar tersenyum atau kita hanya sekedar menumpahkan air ke ember saudara kita, atau kita hanya sekadar menyingkirkan gangguan dari jalan ada duri tanpa kita niatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bernilai pahala. Tapi ketika kita niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia barulah dia berpahala. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa kita perhatikan itu, ya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan adanya niat, maka bisa kita ubah yang tadinya adalah hanya sekedar adat atau kebiasaan, itu bisa menjadi bernilai pahala. Contohnya orang yang makannya suatu kebiasaan kita, makan 3 kali sehari, atau misalkan berapa kali sehari. Kemudian itu kita bisa niatkan, kalau kita niatkan misalkan makan ini untuk bisa kita sholat malam, bisa kita bekerja, bisa kita sholat berjamaah, bisa kita membantu orang lain dengan makan, bisa kita menuntut ilmu, bisa kita membantu para penuntut ilmu, maka akan bernilai pahala yang sangat besar. Dan dia menjadi ibadah. Tadinya itu hanya adat, tapi karena dilakukan dengan niat yang benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Ini salah satu fungsi dari niat. Di antara fungsi niat yang lain adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Seorang telah mendengar azan, dia masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Ya, maka dengan niatnya dibedakan. Dia ini sholat tahiyatul masjid, atau sholat subuh, atau sholat qabliyah, ya, dan yang lainnya. Maka ini kita katakan ya ikhwan, tergantung niatnya. Nah, untuk adat-adat seperti ini, seorang misalkan tersenyum, bagaimana dia bisa berpahala dengan senyumnya? Maka dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia bantu orang lain, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong ya seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Termasuk kita berjalan, termasuk kita makan, minum, niatkanlah, kita pasang niat sehingga itu bernilai pahala. Bahkan suapan kita kepada istri kita itu ya bisa bernilai pahala. Satu suapan yang dia masukkan, yang dia suapkan kepada istrinya, ya kepada istrinya, maka ini bernilai sedekah. Jadi ini termasuk amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang ya tidak menikah. Baik, seperti itu.